hari ini ya. Jadi tolong nanti pastikan kalian sudah mengumpulkan dan semuanya sudah dikerjakan dengan baik gitu. Oke. Buat Fluency 4 saya lihat kemarin itu banyak yang ngerjain dan dapat bagus-bagus kok. So, nggak susah sebenarnya kalau misalnya kalian lihat referensinya. Oke, so kita mulai aja ya dari topik yang baru ini, yaitu persamaan reaksi kimia. Alright, so teman-teman sekalian, kalau misalkan kalian mendengar persamaan reaksi gitu ya, kita perlu tahu sebenarnya itu tuh apa gitu, right? Tapi sebelumnya coba deh teman-teman inget nggak yang disebut dengan perubahan kimia itu apa sih? Apa yang membedakan perubahan kimia sama perubahan fisika? Ini kayak bahan SMP ya sebenarnya ya. Apa yang membedakan perubahan kimia sama perubahan fisika, teman-teman? Atau mungkin bisa dimulai dari ciri-cirinya deh. Kalau misalnya perubahan fisika tuh gimana? Kalau perubahan kimia itu seperti apa gitu? Perubahan kimia itu ada perubahan unsur bukan, Sir? Oke, kalau perubahan kimia ada perubahan unsur. Kalau perubahan fisika? Kalau perubahan fisika itu apakah ini kedengaran nggak? Kalau perubahan fisika itu apakah yang perubahan antara gas, cair, dan padat? Oke, ada perubahan wujud ya, dari gas ke cair terus padat atau pokoknya ada perubahan-perubahan seperti itu. Terus tadi Hans bilang bahwa kalau perubahan kimia itu ada perubahan unsur. Oke, ada lagi yang mau jawab, yang mau nambahin mungkin? Sir, kalau perubahan kimia itu nggak bisa dibalik lagi gitu ya, Sir? Kalau perubahan kimia nggak bisa balik lagi. Oke, thank you, John F. Ada lagi? Nggak ada? Oke, yang inti-intinya sih emang kayak gitu ya teman-teman ya. Cuma kalau misalnya kita bilang gitu ya, bahwa perubahan kimia itu nggak bisa balik lagi, katakanlah. Sebetulnya nanti di kelas 11 kalian akan belajar, kalau misalnya kamu ngambil kimia ya, akan belajar bahwa ada beberapa reaksi kimia atau perubahan kimia itu yang bisa balik lagi teman-teman. Ya. Terus habis itu kalau tadi kita bilang bahwa perubahan fisika itu ada perubahan wujud dari padat ke cair, cair ke gas, dan gas ke padat, dan seterusnya gitu. Kalau di perubahan kimia itu juga ada. Oke. Nah, jadi yang paling tepat memang kalau misalnya di perubahan kimia itu ada yang disebut sebagai perubahan zat. Dalam hal ini perubahan unsur gitu ya. Jadi kalau misalkan perubahan kimia itu pasti ada membentuk zat yang baru yang sebelumnya nggak ada. Oke, contoh-contohnya seperti ini teman-teman. Kalau kita ngomongin perubahan kimia, kita punya misalkan ya, ada susu yang jadi basi, gitu kan. Terus habis itu telur. Kalau putih telur itu kita panasin, dia menjadi yang tadinya bening terus dia jadi opaque ya. Dia jadi putih butek gitu. Terus habis itu di dalam lambung kita, di dalam badan kita terjadilah pencernaan makanan. Dirombak menjadi nutrisi yang bisa diambil sama badan. Terus habis itu ada lagi pembakaran. Jadi misalkan kertas atau kayu atau bensin dibakar gitu kan, dia menghasilkan energi, dia menghasilkan karbon dioksida, menghasilkan uap air dan seterusnya gitu. Ya, jadi itu adalah perubahan kimia teman-teman. Dia pasti menghasilkan zat yang baru yang sebelumnya belum ada. Kalau misalkan saya tanya ke kalian, kalau misalnya kita niup air pakai sedotan, itu kan ada gelembung-gelembung udaranya tuh. Itu perubahan fisika apa kimia? Fisika ya, Sir? Kenapa fisika? Kan ada gelembungnya. Sebelumnya kan nggak ada gelembungnya. Gelembungnya itu tidak tersusun dari zat yang baru gitu, Sir? Mungkin. Gelembungnya? Tidak tersusun dari zat yang baru gitu, Sir? Tidak tersusun dari gas yang baru. Jadi apa dong kalau misalnya itu bukan zat yang baru? Nantinya jadi uap air lagi ya, Sir? Nantinya jadi uap air lagi, oke. Ada pendapat lain? Gelembungnya tuh apa? Kalau kamu bilang dia perubahan fisika, gelembungnya tuh apa? Sebelumnya udah ada. Tapi apa itu? Gelembungnya CO2, Sir. Gelembungnya CO2, betul. Karena kan kita niupnya dari mulut ya. Dan apa yang keluar dari mulut, ya udara yang keluar dari mulut itu kan datangnya dari paru-paru. Jadi dia CO2. So,
Dari mulut kita keluarin CO2, masuk ke dalam air jadi gelembung. Gelembungnya CO2. Jadi itu nggak menghasilkan zat baru, teman-teman. Makanya meniup itu meskipun ada gelembungnya, itu termasuk perubahan fisika dan bukan perubahan kimia. By the way, saya baru notice ini si Yosepa sama Jonev background-nya itu agak-agak bahasa roh ya. Ada katrol sama sistem talinya gitu. Ada tegangan talinya, ada masanya dan segala macam. Jangan-jangan nanti apa namanya itu lantainya nggak licin lagi, ada koefisien geseknya lagi. Ada, Sir. Oh bagus, bagus. Selamat bersengsara kalian. Alright, nah, so tadi kan kita udah ngomongin perubahan kimia. Sekarang kita akan ngomongin apa yang disebut sebagai reaksi kimia, teman-teman. Oke. Nah, reaksi kimia itu seperti ini. Contoh ya, kalau tadi kita ada susu, terus habis itu kalau ditambahin bakteri-bakteri yang jahat, dia menjadi susu yang basi, gitu kan. Kalau tambah bakteri yang baik, dia jadi apa? Yogurt. Jadi apa? Keju, contoh. Oke, terus habis itu ada lagi ya, yang tadi yang kedua. Kalau telur mentah dipanasin, itu dia menjadi telur yang matang. Kalau misalkan makanan kita kasih enzim pencerna, itu akan menjadi nutrisi. Jadi dari protein yang di daging itu misalnya bisa jadi asam amino. Kemudian dari karbohidrat yang ada di dalam nasi gitu ya, itu bisa dijadikan gula ya, jadi glukosa buat nantinya jadi energi. Dan terus kayu kalau dibakar ya ditambahin api atau direaksikan dengan oksigen, itu dia berubah menjadi arang. Nah, yang di sebelah kanan itu adalah zat-zat baru, teman-teman. Pastinya, yang nggak ada di sebelah kiri. Maka dari itu, ini disebut dengan perubahan kimia. Dan kalau di dalam perubahan kimia, proses perubahan ini terjadi pada dua kelompok zat. Okay. Ada zat yang berubah, yang di sebelah kiri. Dan ada zat hasil perubahan yang di sebelah kanan. Nah, kita setuju dulu nih sama terminologinya, teman-teman. Zat-zat yang berubah yang di sebelah kiri itu kita sebut sebagai reaktan. Dan zat-zat hasil perubahan yang di sebelah kanan kita sebut sebagai produk. Jadi, nanti kalau misalnya ada kata-kata reaktan, ada kata-kata produk, jangan bingung ya. Itu artinya kalau reaktan adalah zat yang berubah. Dan produk itu adalah zat yang merupakan hasil perubahan. Oke, seperti itu teman-teman untuk perubahan kimia. So far, apakah ada pertanyaan? Kalau misalnya ada, kalian bisa langsung raise hand aja, silakan. Terus habis itu langsung ngomong ya. Aman, Sir, nggak ada pertanyaan. Aman ya? Nggak ada? Oke. Kalau gitu kita bisa lanjut. Right? Nah, jadi apa dong yang disebut sebagai reaksi kimia atau persamaan reaksi? Jadi basically, persamaan reaksi itu bentuknya seperti ini, teman-teman. Reaktan menjadi produk. Jadi kayak yang tadi ada di slide sebelumnya ya. Kalau misalnya ini sama ini digabungkan, maka dia akan berubah menjadi itu. Right? Nah, analoginya itu kan kayak misalkan ini ya teman-teman, persamaan matematis ya. Misalkan saya punya 40 jeruk. Terus habis itu saya ketambahan 60 jeruk lagi. Maka di akhir saya bakalan punya 100 jeruk gitu kan. 40 tambah 60 sama dengan 100. Nah, 40 sama 60 jeruk ini adalah proses perubahannya, teman-teman. Sama seperti kalau misalkan tadi ada telur yang dipanaskan. Itu adalah proses perubahan. Dan 100 ini adalah hasil dari perubahan tersebut. Hasil dari proses tersebut. Oke? Sama seperti telur matang yang merupakan hasil dari pemberian panas kepada telur yang mentah. Nah, jadinya kita bisa sebut bahwa persamaan reaksi itu sebetulnya apa? Itu adalah representasi dari sebuah proses perubahan kimia. Oke? Jadi kalau misalnya kita melihat adanya persamaan reaksi, reaktan menjadi produk. Nah, satu baris ini itu adalah sesuatu yang menggambarkan adanya proses perubahan proses perubahan kimia. Jadi perubahan-perubahan kimia ini digambarkan menggunakan sebuah persamaan reaksi. Oke. Dan kalau persamaan reaksi itu dia bukan pakai sama dengan teman-teman ya, tapi pakai tanda panah.
right? Menunjukkan arah reaksinya kemana. Okay. Karena normalnya reaksi kimia itu hanya berjalan satu arah. Makanya kita nggak bisa pakai sama dengan gitu ya. Karena reaktan hanya bisa menjadi produk. Produk normalnya tidak bisa menjadi reaktan. Dan kenapa bukan sama dengan? Karena reaktan itu bukan produk. Ya, yang di sebelah kiri itu bukan yang di sebelah kanan. Misalkan kayak tadi tuh, telur mateng nggak sama dengan telur mentah kan? Terus habis itu susu basi nggak sama dengan susu yang masih fresh kan pastinya. Ya, jadi gitu teman-teman. Kita tidak menggunakan tanda sama dengan, tapi kita menggunakan tanda panah. Oke. Nah, sekarang ada beberapa aturan ya. Kalau misalnya kita ngomongin persamaan reaksi itu, kita nggak bisa dengan bebas gitu ya. Nentuin kita mau nulis seperti apa, kemudian formatnya itu juga harus ada mengikuti sebuah aturan gitu. Satu set aturan. Oke, kita akan lihat perlahan-lahan. Ada 4 aturan totalnya. Oke. Yang pertama, aturan itu berkata bahwa untuk persamaan reaksi itu harus menggunakan rumus senyawa. Nah, rumus senyawa ini taunya dari mana? Ya, taunya dari kemarin kita belajar tata nama, teman-teman. Jadi nanti bakalan sering banget tuh dibilang, misalkan magnesium klorida bereaksi dengan apalah gitu ya, kalsium hidroksida menghasilkan apa dan apa. Kalian nggak dikasih tahu rumusnya kayak gimana. Nah, itu harus kalian terjemahkan dari nama menjadi rumus. Disinilah pentingnya kemarin kita ngomongin tata nama gitu ya. Nah, mungkin kalian juga udah pernah lihat gitu ya contoh persamaan reaksi waktu belajar hukum Lavoisier di pelajarannya Pak Arya, hukum perbandingan tetap. Saya sempat lihat beberapa soalnya gitu, terus ada tugas yang kemarin dikasih, ya kan? Nah, jadi kita menggunakan rumus ya teman-teman. Jadi kita mainnya main rumus di sini, udah bukan main nama lagi. Nanti kalau misalnya kita misalkan ngomong magnesium klorida ya, berarti itu pakai MgCl2. Asam fosfat H3PO4 dan seterusnya. Right? Jadi tolong brush up on your skills untuk tata nama ya. Sekalian belajar buat ulangan. Oke, kemudian aturan yang kedua. Nah, kadang-kadang yang direaksikan itu wujudnya berbeda-beda, teman-teman. Nggak selamanya yang direaksikan itu berupa zat padat. Nggak selamanya yang direaksikan itu berupa zat cair. Nggak selamanya yang direaksikan itu berupa gas. Nah, karena kadang-kadang hasil reaksi bisa berbeda. Kalau wujudnya berbeda, maka kita harus specify wujud dari masing-masing reaktan dan produk. Dan itu kita menggunakan simbol seperti ini. Kita menggunakan simbol tanda kurung ya. Nah, ada 4 simbol. Yang pertama S. S ini maksudnya solid. Kemudian yang L, liquid. Kemudian yang G, ini artinya gaseous. Dan satu lagi yang baru mungkin buat kalian adalah AQ. Ini artinya aqueous atau berupa larutan. Mungkin kalau misalnya solid sama gaseous kalian udah paham kali ya. Ya apa yang padat ya berarti wujudnya S. Solid gitu ya, dalam kurung S gitu simbolnya. Kemudian apapun yang dalam bentuk gas misalkan karbon dioksida kayak atau uap air atau oksigen atau metana gitu ya, itu nanti dia dalam simbol G ya, dalam kurung G. Gaseous. Sekarang saya mau ceritain sedikit perbedaan antara liquid dan aqueous. Jadi kalau liquid teman-teman, liquid itu sebetulnya adalah cairan yang murni. Contoh, air. Alright? Air ini adalah cairan yang murni. Di dalamnya air itu ya, liquidnya cuma berupa air gitu ya. Okay. Nah, tapi kalau aqueous ini adalah sebuah larutan. Larutan itu misalkan kamu nambahin garam ke dalam air. Okay. Larut kan garamnya. Dia menjadi bentuk cair kan? Tapi dia bukan garam cair, teman-teman. Sekarang ada nggak yang bisa bedain apa sih garam cair dan apa sih larutan garam? Ini riddle buat kalian. Garam cair itu garam yang dipanasin ya, Sir? Terus dicair, nggak ada campuran apapun gitu. Oke, betul sekali, Yosepa. Jadi kalau garam cair, itu garam dalam bentuk liquid,
Katakanlah kita punya garam dapur gitu ya. Terus garam dapur itu kita panasin banget di dalam sebuah crucible. Kayak tungku gitu ya. Nah, lama-lama kan dia bakalan jadi cair tuh. Ya kan? Karena mau sehebat apapun sebuah solid, dia pasti kan punya titik didih ya. Titik lebur. Nah, jadi kalau misalnya garamnya itu kita panasin banget di dalam sebuah crucible, itu lama-lama dia akan meleleh. Dan itu menjadi garam cair. Nah, itu adalah garam dalam bentuk liquid. Kalau garam dalam bentuk aqueous, itu garamnya simply ditambahin ke dalam air. Jadi dia larut gitu ya. Dia bukan berupa garam cair, tapi merupakan campuran antara garam dan air. Atau garam dan pelarut. Jadi intinya kalau misalnya kita ada larutan, oh itu sudah pasti dia berupa AQ. Dia berupa sebuah aqueous solution. Atau berupa sebuah campuran larutan gitu. Oke. Nah, jadi sesuatu yang disebut aqueous itu tidak mungkin 100% murni, teman-teman. Misalkan kalian mungkin dibilang gitu ya, kayak ada sebuah asam klorida 90% gitu. Asam klorida 90%, entah itu 95%, entah 30%, itu semua adalah aqueous. 35% asam klorida itu artinya 35% dari volume tersebut. Misalkan kita punya 1 liter gitu ya. Berarti 35% dari 1 liter itu, which is 350 mili, itu isinya asam klorida. Tapi sisa 650 ml lagi itu air. Gitu. Nah, itu aqueous. Ya, maksudnya aqueous seperti itu. Ada airnya, ada pelarutnya. Jadi tidak merupakan sebuah zat yang murni itu aja, tapi adalah campuran. Oke, Hendrik. Itu jadi kenapa dalam kimia itu aqueous itu perlu dibedakan dari yang lain? Betul. Jadi kalau aqueous itu emang harus dibedakan ya, karena memang berupa cairan juga sama seperti liquid, tapi dia bukanlah zat tersebut dalam bentuk liquid. Gitu. Oke, jadi perlu dibedakan. Nah, untuk yang liquid ini, ya, itu biasanya hanya digunakan untuk air ya, teman-teman. Untuk air, kemudian untuk bensin, misalkan isooktana gitu ya, isooctane, ini yang ada di dalam bensin kalau kalian isi bensin gitu. Nah, itu dalam bentuk liquid gitu. Untuk yang lain-lainnya itu, kalau dalam bentuk cair, biasanya adalah dalam wujud aqueous, dalam bentuk larutan. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan di sini mengenai simbol-simbol wujudnya? Saya rasa yang paling perlu perhatian adalah yang AQ ini ya. Kalau SL sama G itu nggak perlu terlalu banyak diperhatiin. Oh, ada 2. Oke. Ada siapa? Bentar. Ada Neptune sama Yosepa. Oke, in that order. Silakan. Neptune dulu. Sir, saya mau nanya, Yuk. kalau misalkan kayak biogas itu nanti tetap masuk ke yang aqueous ini ya? Biogas itu liquid jatuhnya. Oh, liquid. Liquid, Oh. betul. Menjawab? Siap, Sir. Menjawab, Sir. Thank you. Siapa? Oke, Sir. Gimana cara nentuin itunya, Sir? Saya pengen nanya, kayak nentuin wujud dari hasil persamaan reaksinya itu, Sir. Oke. Nah, biasanya ini akan diberitahukan di dalam soalnya. Tapi kalau misalnya nggak dikasih tahu, itu berarti apal-apalan gitu ya. Nanti ada apalannya kayak senyawa apa sih yang bisa larut dalam air? Senyawa apa sih yang nanti dia akan mengendap gitu. Nah, kalau misalnya senyawa yang nggak bisa larut di dalam air, misalkan nih ya, A sama B direaksikan menjadi C sama D. Katakanlah A dan B ini dalam sama-sama wujud aqueous gitu. Larutan campur larutan gitu. Tapi ternyata salah satu produknya itu dia nggak bisa larut. Dia mengendap. Nah, kalau dia mengendap, dia akan jadi bentuk solid gitu. Nanti di kelas 11 itu kalian akan belajar juga tentang kelarutan sebuah zat. Apa aja sih zat yang bisa larut? Apa aja sih zat yang nanti dia akan mengendap kalau misalnya direaksikan gitu. Oke, tapi untuk yang kelas 10 ini nanti kalian akan dikasih ininya ya, akan dikasih informasinya. Entah di soalnya atau udah langsung ada simbol wujudnya nanti di dalam persamaan reaksinya.
Menjawab? Menjawab, Sir. Oke, thank you. Ada lagi yang mau nanya? Nggak ada? Oke. Oh, ada lagi. Oke, Netun, Sorry, silakan. Sir. Tadi masih bingung. Yo. Kan kalau biogas itu kan ada yang biogas yang campuran biogasnya itu berapa persen terus dicampur sama bensin. Nah, itu kenapa nggak disebut campuran kayak larutan gitu, Sir? Nah, kalau larutan itu biogasnya dicampurin dengan air, gitu. Bukan dicampurin sama bensin lain. Kalau misalnya dia merupakan campuran bensin, dia adalah liquid tetap. Karena apa? Karena bensinnya itu sebenarnya kan dia bensinnya kan hidrokarbon alami gitu ya, yang dikondens menjadi sebuah cairan gitu. Jadi memang kayak, ibaratnya kayak gini, kayak gas LPG gitu ya. Kita ngomongnya kita gas gitu. Tapi sebenarnya LPG itu kalian tahu nggak sih, itu singkatan dari apa? Liquid petroleum gas. Yes, betul. Liquid petroleum gas. Jadi seperti yang namanya sudah imply gitu ya. Si gas LPG itu di dalam tabung itu sebenarnya dia berbentuk liquid loh teman-teman. Nah, dia tidak dilarutkan dengan air. Tapi memang karena pressure yang begitu kencang, begitu kuat di dalam ininya, di dalam tabungnya, itu bisa maintain bentuknya dia, maintain wujudnya si petroleum gas ini menjadi sebuah liquid gitu. Meskipun kalau misalnya katupnya dibuka terus dia keluar sebagai gas gitu ya. Nah, gitu. Jadi itu adalah liquid yang murni dari gas tersebut. Sama halnya dengan biogas gitu ya. Biofuel. Nah, kalau biofuel itu adalah liquid yang murni dari bentuk biogasnya. Gitu. Menjawab? Aman, Sir. Sip. Terima kasih. Alright, kita lanjut ya. Berarti teman-teman, kalau misalnya kita perhatikan aturan 1 sama 2 ini, implementasinya gimana? Seperti ini. Ya. Jadi kalau misalnya kita punya contoh di atas tuh, padatan kalsium oksida. Ya berarti kita nanti dalam persamaan reaksi itu kita tuliskannya ya rumusnya kan CaO. Terus karena dia padatan berarti dia bentuknya solid. Berarti kita kasih simbol dalam kurung S. Bawahnya juga lempeng besi. Nah, besi ini kan logam ya, logam yang sendirian doang atomnya. Berarti Fe gitu kan. Lempeng berarti solid ya, berarti dia pakai huruf S gitu. Nah, uap air karbon dioksida ini saya udah sebutin tadi ya. Nah, paling yang bawah nih. Kalau misalnya ada senyawa-senyawa yang kita campurin ke dalam air terus dia larut. Nah, itu kita harus sebut sebagai wujud aqueous gitu kan. Berarti misalkan kita punya larutan natrium klorida atau bahasa awamnya sini air garam lah ya. Air garam itu berarti dia kalau direaksikan, dimasukin ke dalam persamaan reaksi, kita harus tuliskan sebagai NaCl dalam kurung EQ. Karena dia merupakan garam yang dilarutkan di dalam air, gitu ya, bukan garam yang dilelehin. Jadi dia aqueous sifatnya, bukan liquid. Sama halnya dengan yang paling bawah tuh ya, ada tembaga 2 sulfat. Kalau misalnya kita larutkan ke dalam air, dia menjadi sebuah larutan yang warnanya biru terang bagus banget, kayak biru laut gitu. Nah ini CuSO4 dalam kurung AQ. Nah, jadi nanti kalau kita membuat persamaan reaksi, kita harus membuat produk dan reaktannya menjadi seperti ini dulu teman-teman. Ya, jadi menggunakan rumus molekulnya, rumus senyawanya, dan kita juga tambahkan simbol dari wujudnya. Entah itu S, L, G, atau AQ. Oke, ada pertanyaan? Beres ya? Karena saya bilang tadi ada 4 aturan, ini baru 1 sama 2. Nah, aturan yang ketiga, teman-teman, ini adalah konsekuensi dari hukum Lavoisier. Ini adalah konsekuensi dari hukum kekekalan massa. So, kalau misalkan kita hukum kekekalan massa gitu kan, misalkan total massa yang bereaksi itu 80 gram. Berarti produknya nanti juga pasti 80 gram. Nggak akan ada yang berubah. Gitu kan? Nah, kalau di breakdown sampai ke atom-atomnya itu ternyata masih sama, teman-teman. Dan implementasinya seperti apa? Bahwa semua atom yang ada sebagai reaktan itu selalu ada juga di produk. Jadi dia tidak kemana-mana sebetulnya. Dia cuma bertukar-tukar tempat doang. Tukar-tukar pasangan doang. Gitu kan? Ibaratnya kalau misalnya ada double date nih ya, ada orang double date, si A sama si B, terus habis itu ketemu sama si C sama si D gitu. Terus habis itu mereka tukeran pasangan.
setelah double date itu si A ternyata sama si D, si B sama si C. Meskipun mereka tukar pasangan, tetap ada A, B, C, sama D. Totalnya tetap ada 4 orang. Ya kita berharap aja orangnya, nggak ada yang nambah, nggak ada yang keluar gitu ya, jadi sama gitu. Nah, ini adalah implementasi dari hukum kekekalan massa. Kalau kita udah ngomongin persamaan reaksi. Jadi katakanlah nih, di sebelah kiri ada karbon sama oksigen, ada C sama O2. Berarti nanti hasilnya juga harus ada C sama O2. Gitu. Misalkan di sebelah kiri ada magnesium sama asam fosfat. Berarti nanti di sebelah kanan itu ada magnesium fosfat sama hidrogen. Hidrogennya dari asam yang tadi itu. Nanti saya akan kasih lihat contohnya. Oke, dan terus, nah kalau di persamaan matematis nih ya, kan kadang-kadang suka ada 3x plus 5 sama dengan 8. Apakah teman-teman tahu 3 yang di depannya x itu namanya apa? Koefisien. Koefisien, betul. Nah, jadi di persamaan reaksi itu juga ada yang namanya koefisien. Ya, kalau misalnya 3x, itu artinya kan x-nya ada 3 biji. Katakanlah berarti kita di sini di persamaan reaksi ada 3 O2. Itu artinya oksigennya ada 3 molekul. Gitu. Dan koefisien ini fungsinya adalah melipat gandakan jumlah molekul yang ada setelahnya. Kayak tadi saya bilang 3 O2. Berarti ada 3 molekul O2. 18 O2, berarti ada 18 molekul O2. Dan sama seperti koefisien di persamaan matematis, kalau koefisiennya itu 1, itu nggak perlu ditulis. Kita kan nggak nulis 1x ya. Kita nulisnya x aja gitu. Nah, jadi kalau misalnya katakanlah kita cuma punya 1 molekul oksigen gitu. Kita nggak nulis 1 oksigen, tapi kita nulis oksigen aja. Kalau misalnya kita punyanya 1 atom besi gitu, ya udah kita nggak nulis 1 Fe, tapi kita tulis Fe aja. Gitu. Oke, Hendrik. Jadi kan itu kalau molekul itu kalau mau dilipat gandakan itu perlu pakai tanda kurung, tapi kalau hanya atomnya itu tidak perlu ditanda kurungin. Kebalik. Kalau misalnya atom, ya, ion lebih tepat ya. Kalau misalnya ion dilipat gandakan di dalam senyawa, itu perlu tanda kurung. Oke. Tapi kalau secara keseluruhan, 1 molekul, itu kita pakainya koefisien. Gitu. Right? Jadi misalkan nih ya, kayak magnesium hidroksida. Magnesium hidroksida itu kan Mg dalam kurung OH 2 kali. Gitu kan? Karena ada 2 ion hidroksida yang berpasangan sama atom yang berpasangan sama ion Mg2+. Gitu. Tapi itu satu molekul. Kalau misalnya ada 3 molekul Mg dalam kurung OH 2 kali, ada 3 molekul magnesium hidroksida, ya berarti kita bilangnya seperti ini teman-teman, kayak yang saya tulis di chat box ya. 3 Mg OH 3 Mg dalam kurung OH 2 kali. Sorry, bukannya 3 tadi. Yang bawah ya. Itu kalau kita mau ngomong 3 molekul magnesium hidroksida kayak gitu. Oke, jadi kalau misalnya kita ngomongin persamaan reaksi gitu ya, di belakang koefisien itu nggak ada tanda kurungnya. Alright, kita cuma ngomong 3 terus langsung rumus senyawanya seperti apa. Apakah menjawab, Hendrik? Nggak, yang aku tadi nanya itu kan, itu misalnya untuk yang magnesium fosfat itu kan itu Mg3 terus PO4 terus itu di dalam kurungin terus 2. Jadi magnesiumnya itu tidak di dalam kurungin tapi fosfatnya di dalam kurungin karena molekul. Bukan. Fosfatnya dikurung karena dia merupakan ion yang ada lebih dari 1 atom. Right? Kalau dia ada lebih dari 1 atom dan berulang, maka ion tersebut secara keseluruhan PO4-nya itu harus dikurung. Tapi kenapa Mg-nya nggak dikurung? Karena Mg itu cuma 1 atom. Ion yang terdiri dari 1 atom doang, Mg2+. Maka dia nggak perlu dikurung.
Tunggu, jadi kalau bukan ion gimana? Maksudnya kalau bukan ion gimana? Itu kalau misalnya ini kan yang untuk ion, kalau yang untuk bukan ion itu apakah sama saja? Enggak, ini cuma buat ion doang ya. Ini cuma buat ion doang. Kalau misalnya kovalen kita nggak pakai tanda-tanda kurung kok. Ini buat senyawa ion doang. Tanda kurung di dalam apa namanya? Di dalam senyawa, rumus senyawa gitu ya. Itu cuma terjadi pada senyawa ion doang. Ada sih nanti senyawa organik gitu ya, cuma kalian belum sampai situ. Jadi ini buat sekarang cuma buat senyawa ion doang. Oke? Oke. Alright, thank you. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Oke, kalau gitu kita coba lihat ya. Kita udah sampai aturan keempat nih. Jadi implikasinya gimana? Implementasinya gimana kalau misalnya 1, 2, 3, 4 kita gabungin? Contohnya kayak gini teman-teman ya. Kalau misalkan kita punya areng gitu ya. Areng itu adalah karbon teman-teman. Ya, ini adalah sebuah unsur. Areng kita bakar. Misalkan kalian mau barbecue gitu kan. Pastikan charcoal itu kalian bakar. Nah, kalau di kimia, pembakaran itu artinya direaksikan dengan oksigen. Jadi, apapun yang dibakar itu pasti akan direaksikan dengan oksigen. So, kalau misalnya arang ini kita bakar, berarti persamaan reaksinya seperti ini. C ditambah O2 menjadi CO2. Ini pembakaran paling simpel. Dan wujud-wujudnya seperti yang kalian lihat itu teman-teman. C itu S ya, karena C arangnya itu bentuknya padat. Terus oksigen itu kita tahu adalah gas. Dan karbon dioksida kita juga tahu ya, sebagai produk itu adalah gas. Jadi untuk pembakaran arang itu seperti ini. Nah, teman-teman sekarang kita lihat dulu yang di rumus ini ya, yang di persamaan reaksi ini. Di sebelah kiri kita punya karbon dan juga oksigen. Right? Di sebelah kanan kita punya karbon dioksida. Nah, coba kita lihat berapa sih jumlah atom di sebelah kiri atau di reaktannya, dan jumlah atom di sebelah kanan atau di produknya. Kita akan lihat dari atom karbonnya dulu, teman-teman. Atom karbon di sebelah kiri ada berapa? 1, Sir. 1 doang ya, si C ini. Alright. Atom karbon di sebelah kanan, sebelah kanannya tanda panah, ada berapa? 1 juga, Sir. 1 juga. Oke, CO2, C-nya cuma 1 gitu ya. Oke, berarti untuk atom C ini udah nggak masalah gitu kan. Nah, terus sekarang, atom oksigen di sebelah kiri, di pihaknya reaktan, ada berapa? 2, Sir. 2, nih, O2 nih ya. Oke, dan atom oksigen di pihaknya produk, di sebelah kanan ada berapa? 2 juga, Sir. 2 juga, alright. Sama, berarti C untuk atom karbon itu reaktannya 1, produknya 1. Kemudian oksigen, reaktannya 2, produknya 2. Jadi ini sudah sesuai dengan hukum Lavoisier. Sudah sesuai dengan hukum kekekalan massa. Berarti ini kita sebut sebagai persamaan reaksi yang sudah setara. Alright? Kita nggak perlu ada koefisien-koefisien lagi, karena udah kayak gini aja udah pas gitu loh. Bisa sih kayak kita misalkan ganti jadi kayak 2C tambah 2O2 jadinya 2CO2. Tapi sama kayak matematik gitu kan ya, kalau misalnya 2X plus 2Y sama dengan 2, kita sederhanain kan jadi X plus Y sama dengan 1 gitu kan. Jadi kalau misalnya semuanya bisa dibagi dengan FPB-nya, bagi aja. Pokoknya kita cari perbandingan yang paling sederhana, koefisien yang paling sederhana. Oke, contoh berikutnya. Kalau misal, ini agak rumit ya. Logam kalau kita gabungin dengan asam, itu dia bisa berubah loh teman-teman. Dia bisa menghasilkan gas hidrogen. Nah, jadi kalau misalkan di sini katakanlah kita punya magnesium gitu ya. Magnesium kita reaksikan dengan asam lambung. Bukan asam lambung juga sih, asam lambung ada macam-macamnya. Tapi asam klorida. Right? Nah, dia menghasilkan sebuah senyawa larutan yang namanya adalah magnesium klorida atau MgCl2 dan menghasilkan gas hidrogen. Jadi kalau misalnya kita bakar itu dia bisa meledup. Nah, sekarang di sini sih udah saya kasih ya, dia ada koefisien nih. 2 nih di sini nih. Ini udah setara sih sebenarnya. Nah, kita akan lihat
Mg, ya kita akan cek satu-satu. Di sini ada 3 jenis atom, ada Mg, ada H, ada Cl. Oke, kita lihat Mg-nya dulu. Mg itu di sebelah atau di pihak reaktan, ada berapa Mg? 1, Sir. 1. Oke, ini doang nih Mg. Terus habis itu di pihaknya produk ada berapa? 1 juga, Sir. 1 juga, tapi dia berikatan ya sekarang sama klorin, jadi MgCl2. Ya, tapi tetap cuma ada 1 atomnya. Cuma ada 1 Mg di sini, alright? Nah, sekarang agak tricky. H. Ada berapa H di pihak reaktan? 2, Sir. 2, Sir. Taunya 2 dari mana? Karena ada koefisien. 2 HCl itu sih. Betul sekali, karena ada ada koefisiennya teman-teman ya. Jadi koefisien ini mengalihkan atau melipat gandakan apapun yang ada setelahnya. Jadi kalau misalnya 2 HCl, itu artinya ya HCl-nya ada 2. H-nya ada 2, Cl-nya ada 2. Gitu. Ya, jadi di sini ibaratnya gini sih teman-teman. HCl ini satu molekul gitu ya. Ada 1 H, ada 1 Cl. Tapi terus di situ ditulisnya ada 2 HCl gitu. Berarti ada 1 molekul lagi HCl gitu. Ini HCl, mono HCl. Berarti H-nya ada 2. Cl-nya pun juga ada 2 gitu. Right? Jadi untuk H di sini ada 2 gitu ya teman-teman. Di pihak reaktan ada 2. Terus H yang di pihak produk ada berapa? 2, Sir. 2 juga sebagai gas hidrogen nih, H2. Alright, jadi udah setara untuk si H-nya. Sekarang kita lihat Cl, klorin, atom klorin. Cl di pihak produk sama seperti H, dia ada 2. Nih di sini. HCl punya 1 klorin, punya 1 atom klorin, tapi ternyata ada 2 molekul. Jadi ada 2 atom klorin in total. Lalu kalau di pihak produk, atom klorinnya ada berapa? 2, Sir. Ada 2 juga, sudah berikatan dengan magnesium. Alright? Jadi magnesiumnya 1, kemudian hidrogennya 2, dan klorinnya 2 gitu teman-teman. So, dia sudah setara, dan itu adalah persamaan reaksi yang proper. Right? Nah, terus ini ada lagi contoh yang berikutnya, kalau misalnya kalian bakar bensin gitu ya. Kalau misalnya kalian menggunakan bensin, terus habis itu kalian starter mobil kalian. Inilah persamaan reaksi yang terjadi di dalam engine-nya, di dalam mesinnya. C8H18 ini kita bukan sebut sebagai oktakarbon, hidrida ya, enggak ya. Tapi dia punya nama lain, yaitu oktana. Alright. Nah, saya nggak akan bahas ini udah setara gitu ya. Nah, jadi untuk karbonnya di sebelah kiri dan kanan sama-sama ada 16. Kalian bisa cek sendiri nanti. Kemudian untuk hidrogennya di kanan kiri adalah sama-sama 36. Dan untuk oksigennya di sebelah kiri dan kanan itu sama-sama 50. Nah, sekarang kalau misalnya ada kayak gini, oksigennya ke-split nih di produk. Ke-split di 2 senyawa. Gimana dong jadinya? Ya udah ditambahin aja toh. Misalkan di CO2 gitu. Di CO2 itu ada 2 atom oksigen. Tapi CO2-nya ada 16. Berarti di 16 CO2 itu ada 32 oksigen. 32 atom oksigen ya. Di sebelah sini itu ada 32 atom oksigen. Right? Terus yang di sini H2O ada 18 atom oksigen. Gitu kan? Jadi ada 32 di sini, ada 18 di sono. Totalnya 50. Sama seperti jumlah oksigen yang ada di sini, 50 juga. Gitu. Jadi setara. Nah, kalau misalnya emang atomnya ke-split menjadi produk yang berbeda gitu ya, tambahin aja. 16 kali 2 ditambahin 18. Gitu, teman-teman. Max, monggo. Oh ya, Sir. Saya mau nanya yang tadi, Sir. Yang ya itu kan MgCl itu kan udah digabungin jadi satu kayak larutan gitu, Sir. Yes. Nah, itu dari mana kita tahu tuh apa larutan, Sir? Nah, itu dikasih tahu. Itu dikasih tahu. Ya? Dikasih tahu di soalnya. Dan ini juga ya, untuk senyawa-senyawa ion yang dari 2A sama 2A nggak selalu sih, tapi senyawa-senyawa ion yang dari
halogen, yang mengandung ion halogen itu, dia itu kemungkinan besar adalah ini larutan. Gitu. Oke, Sir. Kecuali yang asam ya. Kalau misalnya yang asam dia bisa berbentuk gas, bisa berbentuk larutan. Gitu. Thank you, Sir. Sama-sama. Matthew. Sir, mau nanya, Sir. Yuk. Itu yang di dalam pembakaran bensin, itu kan jadi produknya kayak gitu. Nah, itu gimana caranya bisa dapat produk itu? Apakah itu emang ada rumusnya atau hafalan? Oh, bukan hafalan ya, tapi ini memang hukumnya seperti itu. Bahwa kalau misalnya hidrokarbon atau senyawa organik itu isinya CH sama O ya. Hidrokarbon atau senyawa organik dibakar, hasilnya pasti akan karbon dioksida dan uap air. Itu pasti. Gitu. Makanya kalau misalnya kita bakar bensin gitu ya, makan bensin, bakar bensin. Kita bakar bensin, kemudian kita bakar lilin, kemudian kita bakar kertas, bakar arang, itu semuanya menghasilkan karbon dioksida, pasti. Dan kalau misalnya ada hidrogennya, berarti dia akan menghasilkan uap air juga. Gitu. Oke, jadi memang aturannya seperti itu. Hukum alamnya seperti itu. Oke, thank you pertanyaannya. Louis Angel, silakan. Sir, saya mau nanya dong, Sir. Buat ulangan nanti bakal ada pertanyaan kayak misalnya dikasih tahu reaktornya, terus kita disuruh cari disuruh bikin hasil gitu. Itu bakal keluar nggak, Sir, atau emang udah dikasih tahu dong? Nah, jadi kalau misalnya nanti emang ulangan gitu ya, kalau misalnya di kelas 10 ini, paling kalian dikasih tahu dalam bentuk soal cerita gitu ya. Ini dan ini direaksikan menghasilkan itu dan itu. Nah, nanti tinggal kalian bikin aja persamaannya seperti apa. Sesuai dengan informasi yang udah ada di soalnya. Nah, makanya your tata nama game has to be strong. Supaya kalian bisa nentuin kalau misalnya namanya seperti ini, rumusnya seperti apa. Gitu. Oke, thank you, Sir. Oke, thank you. Terus tadi ada yang ngangkat tangan lagi. Sebelumnya saya nggak ngelihat namanya siapa. Oh, Hendrik. Ya, silakan. Nggak jadi tadi sudah. Nggak jadi itu. Ya, jadi emang nanti itu harus tahu molekul namanya apa, itu rumus apa. Yes, betul. Betul. Nah, jadi memang tata nama itu akan kepake banget ya. Dia memang ya tata nama dan persamaan reaksi ini memang akan menjadi backbone di kimia kelas 11 dan 12 gitu. So, memang perlu didalami gitu, teman-teman. Jadi tata namanya itu apakah semuanya sudah ada di modulnya atau perlu ada yang lain yang perlu diingat? Mostly sudah ada, karena yang ada di modul, terus habis itu yang ada di penjelasan saya di video-video itu adalah senyawa-senyawa yang bakalan sering kepake di SMA. Entah itu di dalam teori atau di lab. Gitu ya. Oke, so berikutnya teman-teman, kita masih ada sekitar 1 menit. Tadi kan saya bilang koefisien-koefisien gitu ya. Dari mana sekarang kita tahunya koefisiennya itu harus dikasih berapa gitu kan? Kayak tadi, yang pembakaran bensin, kenapa kok bisa ada 25? Kenapa bisa 16 sama 18? Itu tahunya gimana sih? Nah, itu teman-teman adalah cerita buat berikutnya. Kita nggak ngomongin itu sekarang. Kita ngomongin ini di pertemuan berikutnya. Waktu kita membahas tentang penyetaraan reaksi kimia. Karena ini agak ribet. Ada 2 cara. Yang pertama, cara tembak-tembak, cara langsung. Yang kedua, kita menggunakan eliminasi dan substitusi. Kita pakai sistem persamaan linear. Matematik. So, kita nggak akan ngomongin sekarang. Alright? Ini di kelas aja. The next time we meet setelah ulangan. Nah, jadi gitu aja teman-teman buat awal dari reaksi kimia ini ya, persamaan reaksi kimia. Nah, sekarang kalau misalnya ada pertanyaan yang memang kalian masih ingin tanyakan sebelum kita sudahi, tanyain. Oke. Mumpung masih bisa nih nanya nih. Sir, ini masuk ulangan nggak, Sir? Enggak. Ulangannya nanti kan cuma tata nama. Ya, Sir. Gue tanya soal project yang psikomotorik gak, Sir? Oh ya. Itu kalau misalnya pantun atau puisi harus dibacain atau kompo teksnya saja, Sir? Oh ya, harus dibacain dong. Masa udah bikin pantun puisi nggak dibacain? What a waste. Jadi direkam gitu, Sir?
Baca, harus dibacain, harus dibawakan ya. Itu jadi apakah Oke, Kenapa? jadi aku mau mastiin. Jadi semua molekul kovalennya itu pakai yang mono P dan tri yang semua itu, terus yang ion itu molekulnya itu ada tata namanya sendiri kan? Betul, yes, betul. Jangan ini ya, jangan kecele make mono D3 untuk senyawa ion. Alright? Ada beberapa yang kecele di situ kemarin, ada yang ketipu di situ. Untuk misalkan katakanlah barium Ba3N2 gitu ya. Ba3N2 ini kan adalah senyawa ion teman-teman ya. Karena bariumnya itu kan logam ya. Dia 2A. Nah, jadi dia tidak menggunakan monoditri. Jadi dia bukan tribarium dinitrida, enggak. Tapi barium nitrida gitu aja karena dia senyawa ion. Hati-hati. Alright, ada pertanyaan lagi nggak? Nggak ada? Oke, kalau misalnya nggak ada, saya mau kasih tahu aja bahwa ini saya rekam lewat PC saya dan akan saya upload di YouTube ya. Jadi kalau misalnya nanti kalian ada yang mau lihat lagi gitu ya, ada di YouTube di channel saya. Nanti saya kasih linknya juga. Alright, so 46 menit. So I think itu 1 jam pelajaran. Pas. So thank you so much semuanya. Kalau misalnya ada yang mau tanyain lagi, mungkin bisa langsung WA saya. Kalau enggak nanti bisa ketemu di sekolah terus nanya langsung aja ya. So, thank you teman-teman semua atas waktunya. Selamat malam. God bless you. Have a restful day. Dan kita ketemu lagi besok di sekolah ya. Bye-bye Thank you, sir. semuanya. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Mari, silakan. Selamat beraktivitas. Sir, mau nanya, Sir. Yes. Buat